Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Komunikasi Itu Ada Seninya. Saat ini kita akan masuk ke bab 6. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik komunikasi psikologis yang memberikan hasil. Masuk ke bagiannya. Kapan Anda berlatih? Kapan Anda berlatihnya? Sudah semakin baik saja. Memulai sama dengan setengah jalan. Endo with progress effect. Ada siswa yang tidak bisa juga memperbaiki sikapnya saat wawancara walaupun sudah belajar. Contohnya, siswa yang sikap badannya membungkuk atau yang berbicara dengan terbata-bata. Kita akan memperbaikinya satu persatu mulai dari sekarang. Kita akan mulai program wawancara khusus. Melalui cara ini pun, mereka tetap tidak mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan buruk mereka. Memperbaiki kebiasaan yang sudah kronis memang tidak mudah untuk dilakukan dalam semalam. Dari semua cara yang sudah pernah saya coba, cara paling efektif yang saya temukan adalah dengan mendorong lewat percakapan, yakni berkata seperti ini setelah memberi mereka latihan sederhana. Wah, sudah tidak seperti sebelumnya, sudah mulai ada perubahan, tinggal sedikit usaha lagi maka semuanya akan membaik. Mengatakan bahwa mulai ada perubahan akan menjadi motivasi yang membuat seseorang berusaha lebih keras. Ini adalah efek kemajuan buatan, endowed progress effect. Sebuah kondisi ketika Anda mengira bahwa Anda sudah lebih dekat dengan suatu target, maka Anda akan menjadi lebih bersemangat untuk mencapainya. Istilah ini pertama kali muncul dalam eksperimen yang dilakukan oleh peneliti konsumen Nunes dan Dries. Eksperimen dilakukan di tempat cuci mobil. Mereka membagi pelanggan menjadi dua kelompok dan mengatakan bahwa orang yang berhasil mengumpulkan 8 stempel pada kupon yang diberikan bisa mencuci mobil secara gratis. Berikut ini pembagian kupon tersebut. Kupon grup A, dari 10 kotak kosong sudah ada 2 kotak yang distempel. Kupon grup B ada 8 kotak kosong. Hasilnya cukup berbeda. Rasio grup A mengumpulkan semua stempel 82% lebih tinggi daripada grup B. Demikianlah, seseorang lebih termotivasi untuk mencapai tujuan ketika sudah berkembang sampai batas tertentu dibandingkan dalam keadaan masih kosong. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Kedai kopi atau swalayan bisa memberikan lembar koleksi stiker yang telah diisi 2 buah stiker kepada pelanggan karena akan jauh lebih efektif daripada memberikan lembar yang masih kosong. Ini juga akan meningkatkan rasio pengumpulan stiker. Efek ini juga dapat memberikan hasil yang lebih baik pada pelaksanaan acara, proyek, dan lain sebagainya. Misalnya, ada seorang mahasiswa perwakilan jurusan yang mendorong mahasiswa lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah acara besar. Jika ia melihat bahwa tingkat partisipasi para mahasiswa akan sangat rendah, ia bisa berkata seperti ini. Sudah ada beberapa orang yang mau berpartisipasi. Semoga yang berpartisipasi lebih banyak lagi. Ketika seorang pemimpin tim harus mengerjakan sebuah proyek penting bersama anggota timnya, akan sulit untuk memulainya secara tiba-tiba dari nol. Ia bisa membuat kerangka besar, lalu menunjukkan kepada anggota timnya sudah sejauh mana proyek tersebut berjalan. Proyeknya sudah berjalan, tinggal kita lanjutkan lagi dengan lebih baik. Anda juga dapat menggunakannya di lembaga kursus bahasa asing. Anda bisa memotivasi peserta kursus dengan berkata seperti ini setelah mereka selesai melakukan tugas yang sederhana. Anda sudah hafal hiragana atau katakana?
Luar biasa, sedikit lagi Anda pasti bisa langsung pandai berbicara. Pepatah bahwa memulai adalah setengah jalan bukanlah sekadar omong kosong belaka. Cobalah praktikkan efek kemajuan buatan dengan melontarkan pesan semangat dan keberanian yang mengandung intisari bahwa perubahan telah dimulai. Lanjut ke bagian berikutnya, ucapan pemimpin tim membuat kami tergerak. Kalimat pembakar semangat versus penghangus semangat. Muraven's eksperimen. Soal yang tadi Bapak bilang, titik-titik. Maaf, tadi maksud Bapak saya diminta menambahkan data tentang perusahaan kompetitor di dalam proposal kan ya? Pak, bisa tolong jelaskan lebih detail lagi? Anda mungkin pernah mengajukan pertanyaan seperti itu ketika kurang memahami perintah atasan Anda. Namun sang atasan yang punya sifat buru-buru pasti ingin karyawannya langsung memahami perintahnya dan segera melaksanakannya. Jadi, jika ada karyawan yang lamban atau menanyakan kembali instruksinya, ia tidak bisa menahan kegundahannya dan akhirnya marah-marah. Jangan berpura-pura, masa begitu saja tidak mengerti? Kamu mau bertanya berapa kali lagi? Masih belum dikerjakan? Harusnya kan sudah selesai dari kemarin, lamban sekali sih. Apakah komunikasi atau umpan balik semacam ini membantu dalam pekerjaan? Apakah hal ini membuat hati orang senang sehingga mereka akan bekerja dengan sendirinya? Jelas tidak. Eksperimen Mark Muraven mengungkapkan bahwa kehendak tidak bersifat konstan dan akan habis bila digunakan. Hal itu dikenal sebagai percobaan Mark Muraven. Mark Muraven's eksperimen. Ringkasan percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh seorang anak yang menahan diri dan tidak makan marshmallow sesuai perintah orang tuanya. Karena anak itu mampu mengendalikan diri untuk tidak makan marshmallow, ia diharapkan akan tetap konsisten dan mempertahankan kehendak juga saat belajar atau menunggu antrian. Namun kenyataannya tidak. Kemauan sama seperti energi yang akan habis jika digunakan. Mark Muraven yang sedang menempuh program doktoral dalam bidang psikologi di universitas menyimpan pertanyaan mengenai kehendak. Mengapa di hari yang satu kita mau berolahraga lari setelah pulang kerja, sedangkan di hari yang lain tidak ingin berolahraga lari karena tergoda oleh televisi? Jika kita memiliki keinginan untuk berolahraga lari, bukankah tekad untuk berolahraga lari setelah pulang kerja harus dijaga secara konsisten? Ia melakukan percobaan terhadap mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ini. Ia mengumpulkan 67 orang mahasiswa secara acak. Lalu setiap mahasiswa diberikan kue, coklat, dan makanan yang mengandung radis, lobak merah. Mereka dibohongi bahwa itu adalah tes indera perasa dan tidak diizinkan makan selama 5 menit. Setelah itu, ia berkata seperti ini kepada setengah dari mereka sebagai ungkapan terima kasih karena telah berpartisipasi dalam percobaan. Jika Anda memiliki cara pengujian yang lebih efektif untuk mengetes indera perasa, silahkan sampaikan pendapat Anda. Sementara, kepada separuh mahasiswa lainnya, ia berbicara dengan nada memaksa. Selama 5 menit jangan makan makanan yang dibagikan sekarang. 5 menit kemudian, ia melakukan tes komputer untuk menguji kemauan para mahasiswa. Hasilnya, para mahasiswa yang diperlakukan dengan ramah rata-rata menjalankan tugas selama 12 menit tanpa kesulitan. Sedangkan kelompok kedua yang diperintah secara paksa memiliki kemampuan pelaksanaan tugas yang buruk. Kelompok kedua menghabiskan kemauan karena harus menahan diri terhadap makanan, ditambah lagi dengan menerima instruksi yang memaksa. Ia yang telah melakukan lebih dari 200 penelitian tentang ini membuat kesimpulan seperti ini. Kemauan
Bukan sekadar keterampilan, melainkan sama seperti otot lengan atau kaki. Jika sering digunakan, akan lelah. Oleh karena itu, jika kita menggunakan kemauan terlalu banyak untuk satu hal, kita tidak akan bisa menampilkan kemauan yang sama di hal yang lain. Jadi bagaimana? Memaksa atau menggertak karyawan di tempat kerja tidak akan membantu meningkatkan kinerja. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, kita harus menghidupkan kemauan mereka terlebih dahulu. Mengharapkan pencapaian yang lebih baik dengan menggunakan nada bicara yang memaksa saat memberikan perintah kerja kepada karyawan adalah hal yang bodoh. Nada bicara seperti itu akan menghabiskan kemauan karyawan, bahkan sebelum mereka mulai bekerja. Apakah Anda mengharapkan karyawan bekerja keras dengan kemauan yang kuat? Jika demikian, tinggalkan omelan atau sikap bertekanan tinggi. Saya ada perintah, saya akan bicara sesuai urutan, jadi buat catatan dan tanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Park juga, titik-titik. Mungkin kita dapat menemukan cara yang lebih rasional jika mengumpulkan pendapat dari beberapa orang. Setelah bersikap terbuka dan mempersenjatai dengan kebaikan, ingatlah bahwa berbicara seperti ini adalah jalan untuk membangun semangat dan komitmen karyawan. Lanjut ke bagian berikutnya. Ayah, ibu, pemimpin tim, teman-teman, tahun ini aku pasti titik-titik. Rumor mempermudah pencapaian target. Profes Effect. Target turun 1 kilo sebulan, jadi total 12 kilo setahun. Kelas percakapan dasar yang terhenti tahun lalu harus selesai di tahun ini. Sudah berapa kali aku terlambat gara-gara main? Aku harus mengurangi main dan masuk kerja 10 menit lebih awal. Semua orang pasti menyusun target saat tahun baru. Saya juga membuat target baru setiap tahun dan berusaha mewujudkannya. Namun, kesibukan saya mengajar ke seluruh penjuru negeri tidak hanya membuat saya kurang tidur, tetapi juga mengaburkan tekad saya. Dan akhirnya semua rencana tinggal rencana. 4 tahun lalu, saya pernah memutuskan untuk berolahraga demi kesehatan saya dan mengakhiri keanggotaan di pusat kebugaran setelah 6 bulan. Padahal, saya ke sana pun tidak sampai 1 bulan dengan alasan sibuk. Saya juga menargetkan untuk menerbitkan buku sejak awal 2 tahun lalu. Targetnya bukan hanya menerbitkan buku, melainkan untuk menjadikannya buku terlaris. Namun seperti yang diduga, tidak mudah untuk menulis buku dengan tubuh lelah. Sudah duduk di meja kerja pun saya hanya bisa mengantuk, sehingga target ini juga terancam menjadi tinggal rencana. Diperlukan langkah-langkah khusus. Cara yang saya pakai adalah meminjam kekuatan kata-kata. Sayang, tahun ini kamu pasti akan menerbitkan buku terlaris. Duhai para guru, Anda boleh berharap buku saya yang sudah ditunggu-tunggu akan keluar di semester pertama. Demikianlah, saya rajin memberitahu target saya kepada orang-orang di sekitar saya. Saya tidak hanya menyimpannya di dalam hati, tetapi juga mengumumkannya secara detail kepada orang-orang di sekitar saya. Secara ajaib, saya yang tadinya malas-malasan bisa mengontrol diri saya dan akhirnya menerbitkan buku pertama yang menjadi buku terlaris. Keberhasilan saya disebabkan oleh efek pernyataan Profes Effect, sebuah kondisi ketika Anda dapat lebih meningkatkan kemampuan eksekusi Anda untuk mencapai target dengan memberitahu orang-orang di sekitar. Pada tahun 1955, psikolog Amerika Dr. Deutsch dan Dr. Gerard melakukan percobaan seperti berikut. Mereka mengumpulkan subjek dan membaginya menjadi 3 kelompok A, B, dan C. Grup A diberi perintah seperti ini. Jangan katakan kepada siapapun tentang tujuan Anda. Grup B diberi perintah seperti ini. Tuliskan target Anda pada notes yang dapat langsung dihapus. Grup C diberi perintah seperti ini.
Tulis target Anda di selembar kertas, tanda tangani, lalu umumkan. Hasilnya, grup A 24,7% dan grup B 16,3% tidak bisa mempertahankan target awal mereka dan mengubahnya. Sementara grup C hanya 5,7% yang mengubah target mereka. Dari sini terungkap bahwa semakin banyak orang yang diberitahu, semakin efektif dalam mempertahankan konsistensi target. Ini mirip dengan efek Pygmalion, di mana ekspektasi atau minat orang lain meningkatkan efisiensi kerja dan membuat hasilnya lebih baik. Metode ini tidak hanya dapat dipakai pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Dengan mensugesti diri sendiri dan berteriak, "Aku pasti bisa mencapai targetku. Aku pasti mencapai targetku," atau "Aku akan menyelesaikannya karena tekadku kuat." Kita akan lebih bisa melaksanakan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah petinju legendaris Muhammad Ali. Dia tidak bisa dilupakan kalau soal deklarasi. Seperti yang kita tahu, Ali bukan tipe orang yang hanya fokus pada latihan. Ia tidak hanya giat dalam berlatih, tetapi juga rajin dalam berbicara. "Saya yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyanyi saya di dunia ini." Dia pasti akan KO di ronde keempat. Secara mengejutkan, ucapannya benar-benar terwujud. Di kemudian hari, ia mengungkapkan bahwa ia bisa menang bukan karena kepalan tinju, tetapi berkat kata-kata. Jika Anda memiliki tujuan baru atau target yang sulit, jangan simpan sendirian di dalam hati dan beritahukan kepada orang-orang di sekitar Anda. Ini akan menjadi rumor di lingkungan Anda. Orang-orang yang mengetahui tujuan Anda akan menjadi pelatih yang keras sekaligus pendukung yang menguatkan. Gunakan kekuatan itu secara aktif. Lanjut. Bagian berikutnya, tanya sendiri, jawab sendiri. Meningkatkan kemampuan eksekusi lewat obrolan dengan diri sendiri. Question, behavior, effect. Anak saya sudah kelas 3 SMA, tapi malas sekali belajar. Saya jadi khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Saya selalu terlambat kerja. Saya tidak mau begitu, tapi kebiasaan ini susah sekali hilang. Ini adalah kecemasan orang tua dan seorang pekerja kantoran. Yang pertama, mendorong perilaku spesifik baru untuk anaknya. Yang kedua, untuk dirinya sendiri. Tetapi itu tidak mudah. Penyebabnya adalah perangkap kebiasaan yang kuat. Pola perilaku tertentu yang terus berulang untuk waktu yang lama tidak bisa diubah dengan mudah. Saya pun tidak terkecuali. Saya berusaha keras memperbaiki kebiasaan menonton televisi sambil mengemil pada larut malam karena akibatnya berat badan saya naik menjadi 64 kg. Tahun ini aku mau turun 10 kg. Aku akan berhenti ngemil dan makan sayuran saja. Saya selalu bertekad seperti itu di dalam hati. Tetapi setiap saat itu pula tidak pernah terwujud menjadi tindakan. Sekarang ini berat badan saya bertahan di 47 kg. Semua orang akan terkejut ketika mendengarnya dan bertanya bagaimana saya melakukannya. Ini jawabannya. Tekad adalah pikiran untuk melakukan sesuatu, menetapkan hati sama seperti makan bubur dingin. Ada orang-orang yang bisa segera mewujudkannya ke dalam tindakan, dan ada yang tidak bisa. Tekad membutuhkan kemampuan beraksi untuk mengubahnya menjadi tindakan. Ada metode komunikasi yang bisa meningkatkan kemampuan beraksi. Metode itu adalah tanya jawab. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kamu ingin berdiet? Lalu jawab sendiri, maka kemampuan beraksi akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan dengan efek perilaku bertanya, question, behavior, effect. Fenomena meningkatnya kemampuan untuk mempraktikkan dengan cara bertanya dan menjawab kepada diri sendiri.
Sebuah tim penelitian gabungan dari California State University, New York State University, Washington State University, dan Idaho University menganalisis sekitar 100 studi tentang efek ini. Tim peneliti secara acak mengumpulkan mahasiswa untuk mengetahui kemampuan mereka dalam melaksanakan olahraga dan bertanya seperti berikut. Apakah Anda akan berolahraga selama 2 bulan ke depan? Para mahasiswa mengangguk. Tentu saja saya akan melakukannya. Hasil pengamatan perilaku mereka semenjak itu menunjukkan bahwa presentasi orang yang melakukan olahraga meningkat dari 14% menjadi 26%. Menurut tim, hasil ini muncul akibat adanya reaksi psikologis semacam janji dalam proses tanya jawab. Hal yang lebih menarik, efek tanya jawab ini tidak hanya timbul bagi si penjawab, tetapi juga secara nyata terjadi pada si penanya. Dr. Eric Spangenberg dari California State University mengatakan, pertanyaan itu sederhana tetapi merupakan teknik efektif untuk menciptakan perubahan perilaku. Gunakan pertanyaan ketika Anda ingin mendorong perilaku spesifik kepada diri sendiri maupun orang lain. Khususnya bertanya kepada diri sendiri akan mendorong Anda 2 kali lipat untuk bertindak dibandingkan tekad untuk melakukan sesuatu. Agar anak yang sudah kelas 3 SMA mau belajar, orang tua bisa mengarahkan mereka untuk memberikan tanggapan positif dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalau kamu mau kuliah di Universitas A, kamu akan fokus belajar kan? Jika Anda seorang pekerja yang tidak ingin terlambat, tanya dan jawablah pertanyaan ini kepada diri sendiri. Aku akan tiba di kantor pukul 8.40 kan? Ya, aku pasti akan melakukannya. Setiap orang berusaha mengubah hidup mereka dan mencoba perilaku-perilaku baru, namun tidak mudah untuk merealisasikannya sebesar apa yang ditekadkan. Ini akibat kelembaman kebiasaan lama. Bagaimana kita bisa memutus belenggu kelembaman yang awet ini? Percayakan pada efek perilaku bertanya. Perubahan menyenangkan akan mengubah hidup Anda dan orang lain akan dimulai. Bagian berikutnya, saya sedang memperhatikan Anda. Tatapan mata lebih kuat daripada ucapan memerintah. Hawthorne Eveck. Tolong selesaikan proposal ini hari ini. Ingat, target yang ingin kita capai. Pastikan para karyawan mematuhi peraturan baru ini. Karena sering mengajar di perusahaan, saya kerap kali mendengar instruksi seorang pemimpin atau manajemen perusahaan. Berbekal beberapa pengalaman yang serupa, saya bisa menebak posisi orang tersebut hanya dari caranya memberi perintah. Instruksi diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja dan memperoleh hasil yang diinginkan. Namun terkadang, saya khawatir hal itu menjadi pengagungan terhadap perintah. Jika atasan rajin memberi perintah, hal itu akan dipercaya berkaitan langsung dengan pencapaian. Anehnya, semakin besar ambisi terhadap pekerjaan, maka nada perintahnya semakin memaksa dan berubah menjadi tidak formal. Banyak yang percaya bahwa tekanan dan tuntutan akan membawa hasil yang lebih baik, tetapi ini adalah anggapan yang sangat keliru. Saya sering memberi nasihat seperti ini kepada pemimpin dan manajemen perusahaan. Dengan adanya struktur hierarki organisasi, instruksi memang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan tugas. Namun instruksi bukan merupakan kunci untuk segalanya. Terutama instruksi yang mengandung tekanan dan perintah dapat menjadi kontraproduktif, seperti menjatuhkan semangat juang karyawan dan membuat mereka pasif. Ada metode lain yang lebih baik daripada instruksi sepihak, yakni mengawasi dengan penuh minat. Ini saja dapat meningkatkan efektivitas kerja secara signifikan. Kita akan memperbaiki perilaku atau meningkatkan efisiensi kerja saat mengetahui bahwa ada yang sedang mengamati kita. Ini dikenal sebagai efek Hawthorne. Efek ini terungkap berkat studi yang dilakukan oleh staf penelitian dari Harvard University, Elton Mayo, yang bekerja bersama dengan Western Electric Company selama 2,5 tahun dari tahun 1924 hingga tahun 1927.
Subjek utama dari penelitian ini adalah mengetahui lingkungan kerja yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Pertama, suasana kantor yang terang. Diperkirakan bahwa hal ini akan meningkatkan semangat karyawan sehingga produktivitas meningkat dan hasil percobaan di lapangan membuktikan efektivitasnya. Namun, ada sesuatu yang di luar dugaan. Sang peneliti berkata seperti ini setelah percobaan. Kembalikan lingkungan kerja pabrik seperti semula. Bagian dalam pabrik menjadi gelap lagi. Mengapa ia meminta untuk dikembalikan? Padahal ini akan membuat produktivitas turun seperti sebelumnya. Berbeda dengan kekhawatiran itu, produktivitas karyawan malah lebih tinggi daripada sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dengan rasa penasaran, ia melakukan wawancara terhadap para karyawan. Kami tahu bahwa seorang profesor dari universitas terkenal sedang melakukan penelitian di pabrik ini. Jadi kami bekerja lebih keras daripada sebelumnya karena merasa sedang diawasi. Jawaban yang mengejutkan. Pemecahan masalah ternyata ada di tempat yang tidak terduga. Melalui eksperimen dan wawancara ini, peneliti menemukan bahwa pengawasan dengan penuh minat saja dapat meningkatkan produktivitas. Prinsip ini bisa dimanfaatkan dengan sangat berguna. Alih-alih memerintah dan merongrong karyawan agar memberikan hasil, Anda bisa memilih untuk mengawasi mereka. Jika Anda seorang pemilik bisnis, Anda bisa berkata seperti ini. Senang melihat kalian bekerja keras, saya akan terus mengawasi. Daripada memaksa anak dengan nada memerintah, orang tua yang memiliki anak yang suka melakukan hal lain di jam pelajaran bisa berkata seperti ini. Ibu selalu memperhatikanmu belajar. Orang-orang akan sangat terpengaruh apabila ada seseorang yang memperhatikannya, entah itu berupa pengawasan atau ketertarikan. Anda memiliki wewenang untuk menggunakannya secara tepat dan penuh manfaat di bidang Anda. Lanjut, tingkat kesuksesanmu akan menjadi 200% jika aku sebut namamu. Semakin besar organisasi, semakin rendah kinerjanya. Ringelmann Effect. Saya tipikal orang yang suka memberi tugas presentasi kelompok kepada mahasiswa. Perihal anggota kelompok, saya serahkan sepenuhnya kepada mereka. Biasanya satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang, tetapi kadang-kadang ada juga kelompok yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Sekilas semakin banyak anggota kelompok, maka hasilnya diperkirakan akan semakin baik. Bagaimana realitasnya? Apakah akan lebih menguntungkan jika ada banyak orang? Kenyataannya sama sekali tidak demikian. Secara umum, tim yang hanya diisi oleh orang-orang yang diperlukan akan memberikan hasil yang baik, sedangkan tim yang dipenuhi banyak orang malah memberikan hasil yang buruk. Semakin banyak orang yang bersama-sama, semakin banyak waktu yang terbuang untuk meredakan ketegangan dan membahas hal-hal lain. Masalah ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa. Mengetahui hal ini, saya berkata seperti ini setelah membentuk tim yang hanya terdiri dari segelintir orang yang diperlukan ketika diminta untuk presentasi oleh perusahaan. Saya membentuk tim kecil bukan agar biayanya rendah. Berdasarkan pengalaman saya, setiap orang dapat mengeluarkan potensi terbaiknya ketika tim yang dibentuk hanya terdiri dari orang-orang yang diperlukan. Saya harap semua orang akan melakukan yang terbaik dengan kesadaran bahwa ini adalah pekerjaan kita semua. Fenomena ini terjadi akibat efek Ringelmann, kontribusi per orang berbanding terbalik dengan jumlah anggota kelompok yang sering dikaitkan dengan kelalaian sosial. Insinyur ahli pertanian Prancis, Ringelmann, mengumpulkan orang untuk melakukan tarik tambang untuk mengukur kekuatan tarikan. Pertama-tama, hanya satu orang yang menarik tambang dan pada saat itu ia mengerahkan 100% kekuatannya. Berikutnya, 3 orang melakukan tarik tambang dan kekuatan masing-masing hanya 85%. Pada saat 8 orang yang menarik tambang, kekuatan per individu menjadi 64%. Berdasarkan hasil percobaan, ia berkata, ketika seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok, ia tidak menggunakan kemampuannya sepenuhnya. Kecenderungan tersebut semakin kuat, terutama bila anggota kelompok semakin banyak.
Hukum Parkinson membantu dalam menjelaskan hal ini. Menurut hukum Parkinson, peningkatan beban kerja tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah pegawai dan jumlah tenaga kerja, terus meningkat tanpa ada hubungannya dengan jumlah pekerjaan. Ini berarti kita lebih membutuhkan pekerjaan karena banyaknya orang dibandingkan kita membutuhkan pegawai karena banyaknya pekerjaan. Kita mengira bahwa jika jumlah anggota organisasi besar, kinerja organisasi juga akan meningkat karena setiap individu memberikan hasil yang tinggi. Namun kenyataannya tidak demikian. Alasannya adalah setiap individu bersembunyi di balik keseluruhan. Ketika jumlah anggota bertambah, sulit untuk melihat mana yang bekerja keras dan yang tidak. Akibatnya, banyak individu yang tidak mengerahkan kemampuan terbaiknya. Sebuah kelompok besar yang tidak kompak atau menurunnya kapasitas kerja individu merupakan akibat alasan ini, terutama seseorang yang berada dalam suatu organisasi yang ramai akan lebih sering membahas hal lain atau lalai di jam kerja. Jasmu keren, merek apa? Aku mau pakai juga ah. Gimana kopi darat kemarin? Aku penasaran nih. Semakin luas skala pekerjaan dan semakin tinggi tingkat kesulitan target, mau tidak mau jumlah anggota organisasi akan semakin banyak. Jika itu tidak terhindarkan, bagaimana cara memanfaatkan kemampuan setiap individu sebaik-baiknya? Sederhana, memanggil nama setiap anggota. Sering-sering menyebut nama anggota organisasi akan membuat mereka merasa mandiri dan memiliki. Semakin banyak orang, maka semakin tenggelam seorang individu di dalam organisasi dan muncul keinginan untuk menumpang secara diam-diam di atas pencapaian organisasi. Oleh karena itu, setiap individu di dalam organisasi perlu diakui sebagai satu entitas dengan cara menyebutkan namanya. Para anggota akan menyadari diri mereka sebagai aku, bukan satu dari sekian banyak, dan akan dilengkapi dengan rasa tanggung jawab. Pimpinan organisasi seperti eksekutif, manajemen, dan pemimpin tim harus mengingat nama setiap anggotanya. Saat didekati dan namanya dipanggil, dia akan bangkit sebagai seorang individu dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Sama seperti saat melakukan pekerjaan sendirian, ia akan mengerahkan 100% kemampuannya. Menyebut nama dan mengakui keberadaannya tidak hanya akan membantu memulihkan hubungan antar perorangan. Hal ini juga akan menyokong seorang individu di dalam kelompok untuk memiliki harga diri untuk mendapatkan hasil. Bagian berikutnya, tidak ada egoisme antar bagian di perusahaan ini karena titik-titik. Menghapus konflik dan meningkatkan persatuan dengan satu kata, The Robbers Cave Experiment. Karyawan bersaing secara berlebihan sehingga produktivitas menurun. Keegoisan tim diperparah oleh perselisihan kinerja antar tim. Para pemain inti bersaing terlalu ketat sehingga mereka tidak bersatu. Persaingan yang cukup untuk menghasilkan sinergi adalah hal yang baik, namun masalahnya menjadi serius bila kompetisi terlalu panas hingga merusak kerja sama tim. Kerap kali orang-orang bersaing bukan hanya dengan itikat baik dan melakukan yang terbaik di bagiannya. Setiap anggota organisasi memiliki kapasitas terbaiknya, tetapi justru saling sikut bila bersaing untuk mendapatkan pencapaian di dalamnya, yang pada akhirnya kerap merugikan organisasi. Siapa yang enggan untuk menonjol di dalam organisasi? Hanya sedikit orang yang nyaman melihat rekan kerjanya meraih pencapaian yang lebih besar dari dirinya atau dipromosikan lebih cepat, terlebih ketika mereka merasa semakin gagal karena orang lain memperoleh hasil yang sangat gemilang. Kondisi inilah yang menyebabkan sulitnya menyatukan orang-orang yang berbakat untuk saling bekerja sama.
Oleh karena itu, pihak-pihak terkait di perusahaan atau olahraga sering menanyakan rahasia tentang komunikasi organisasi yang baik untuk membentuk persatuan. Berikut ini adalah jawaban yang selalu saya berikan untuk situasi seperti ini. Di setiap organisasi, orang-orang berbakat akan selalu bersaing baik dengan maksud baik maupun maksud buruk. Ini adalah fenomena yang lumrah. Para pemimpin harus mampu mengarahkan agar gairah dan energi mereka tidak terbuang sia-sia akibat konflik. Perlu dibentuk sebuah tujuan bersama. Konflik akan berkurang dalam kelompok yang heterogen sekalipun jika mereka memiliki tujuan bersama seperti yang diilustrasikan oleh eksperimen Gua Roberts Cave Experiment. Pada tahun 1954, Muzaffer Sherif, psikolog sosial Amerika, mengumpulkan 24 anak laki-laki berusia 12 tahun di sebuah lokasi perkemahan musim panas di dekat Gua Roberts. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu bernama ular Derrick, The Rattlers, dan yang lainnya bernama elang, The Eagles. Seminggu kemudian dia memerintahkan kedua kelompok tersebut untuk memainkan permainan menang dan kalah. Sekarang kita akan bermain tarik tambang. Sekarang kita akan bermain tarik tambang dan mendirikan tenda. Lakukan yang terbaik karena tim yang menang akan mendapatkan hadiah. Muncul konflik di antara anak-anak yang dengan cepat berubah menjadi perkelahian. Untuk mengatasi ini, mereka pergi makan dan menonton film bersama, tetapi tidak berhasil. Sang Sheriff kemudian memberikan instruksi baru kepada para stafnya. Buatlah program kerjasama untuk anak-anak, lalu dibuatlah tugas yang mengharuskan anak-anak menyatukan kekuatan, memperbaiki pipa air, mengumpulkan uang untuk sewa video, dan menarik truk pengantar bahan makanan yang terperosok ke dalam lumpur. Beberapa hari kemudian, konflik di antara anak-anak menghilang sepenuhnya. Mereka bekerja sama dengan baik seperti sebuah tim sampai lupa bahwa mereka terbagi ke dalam kelompok yang berbeda. Eksperimen ini membuktikan bahwa tujuan yang sama dapat mengurangi konflik antar kelompok dan membuat mereka bekerja sama. Efek dari eksperimen Gua Roberts juga dapat digunakan dalam perusahaan. Katakanlah Anda adalah direktur agensi periklanan. Para pemimpin sering memakai cara ini untuk mengatasi situasi internal yang memanas akibat kompetisi antar departemen. Benar-benar egois, sibuk bertarung tetapi lupa bahwa hidup mereka akan baik jika perusahaan berjalan dengan baik. Menyedihkan. Ini bukan soal menyalahkan karyawan. Mengapa Anda membutuhkan seorang pemimpin? Tugas pemimpin adalah mengatur dan mengendalikan situasi seperti ini. Lupakan soal kampanye bahwa perusahaan itu seperti keluarga dan sebagainya. Membujuk mereka agar segera berdamai dan bersatu juga tidak mungkin. Memberi mereka insentif dan menciptakan lingkungan yang lebih baik juga tidak akan mengisi lubang emosi mereka. Namun ketika direktur memberikan tujuan yang sama untuk semua karyawan, persatuan akan meningkat dengan pesat. Saat ini nasib perusahaan sedang di ujung tanduk. Jika perusahaan dipertaruhkan, kita semua juga dipertaruhkan. Sekarang saatnya semua bergerak bersama menuju satu tujuan. Mari kita bekerja sama untuk menemukan cara menghadapi krisis ini. Jika Anda seorang pelatih sepak bola, apa yang akan Anda katakan untuk menghilangkan persaingan yang sia-sia antar para pemain utama? Kalau saya akan berkata seperti ini. Selama musim dingin tidak ada pertandingan, jadi saya mau ada 2 orang pemain bersama-sama mengelola situs klub penggemar tim sepak bola kita. Sepertinya jumlah member yang mengakses situs kita terus menurun. Saya harap kedua orang tersebut bisa menyatukan kepala untuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan jumlah member yang mengakses situs dalam 2 bulan. Metode ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan dan organisasi biasa. Tujuan bersama ini juga bisa digunakan untuk kakak beradik dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh yang bertengkar hebat. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke luar negeri selama liburan musim panas setelah kalian menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik? Selama seminggu, ayah akan nilai seberapa baik kalian bekerja sama, jadi bersiap-siaplah.
Hanya ada satu hal yang perlu diperhatikan, Anda tidak dapat mengeluarkan kartu yang sama pada setiap pertarungan. Tentu saja efeknya akan berkurang setengah. Setelah memberikan tujuan bersama, Anda juga sebaiknya menghindari tindakan bodoh melihat pencapaian masing-masing individu saat mengevaluasi hasilnya dengan berkata, siapa yang lebih rajin atau siapa yang mengerjakan bagian ini. Saya harap Anda memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus mengeluarkan kartu ini dan tugas seperti apa yang harus diberikan agar kerjasama dapat terwujud. Oke teman-teman, ini adalah bagian terakhir dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya dari Oh Soo Hyang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga yang dibacakan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman, atas kebaikannya untuk like, comment, subscribe channel ini. Terima kasih banyak, tanpa dukungan dari teman-teman, channel ini tidak akan bisa bertahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.